Saya sudah verifikasi order, saya sudah persiapan alat. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap untuk bertemu dengan pasien untuk melakukan pemasangan infus. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Amirah, perawat yang jaga dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti siang. Di sini saya akan membantu Ibu untuk pemasangan infus. Sebelumnya saya lihat gelangnya terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, dengan Ibu Ayu ya, Bu ya. Baik, nanti di sini saya akan membantu Ibu untuk pemasangan infus dengan tujuan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Ibu menggunakan jarum. Waktu yang saya gunakan nanti kurang lebih 7 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Baik, jika tidak bisa saya mulai sekarang ya, Bu ya. Saya tutup privasinya terlebih dahulu. Menutup privasi. Memakai sarung tangan. Permisi Ibu, akan saya mulai untuk pemasangan infusnya ya Bu ya. Nanti Ibu cukup tidur di tempat tidur dan mendengarkan apa yang saya instruksikan. Permisi ya Bu ya, bisa diangkat tangannya terlebih dahulu. Sudah ya Bu ya. Menyiapkan alat set infus untuk pemasangan infus. Dibuang di tempat sampah. Kemudian kita buka tutup cairan infusnya. Setelah itu kita sambungkan dengan set infus. Kita tusukkan ke dalam pelabot infus. Apabila sudah, kemudian kita gantungkan. Kita dekatkan bengkok. Kalau sudah, kemudian kita buka klem, kita naikkan, kita keluarkan cairan dari dalam pelabot infus sampai cairan keluar di dalam bengkok, dan kita pastikan bahwa di dalam selang infus tidak ada udara yang masih ada di dalam selang. Jika sudah, kemudian kita klem lagi. Setelah itu kita isi tabung cairan infus dengan air dengan ukuran setengah tabung. Kalau sudah, kemudian kita gantungkan ke dalam selang infus. Selanjutnya, kita akan menyiapkan alat untuk pemasangan infus. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan penusukan pada tangan Ibu. Nanti apabila sakit, Ibu bisa bilang pada saya ya. Nanti Ibu cukup tarik nafas dalam saja. Kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Meminta pasien untuk menggenggam tangannya, kemudian kita cari pembuluh darah untuk dimasukkan jarum. Apabila sudah ditemukan jalur untuk penusukannya, dan kita pastikan bahwa di situ tidak bercabang, kemudian pembuluh darah besar, kita lakukan pembersihan dengan alkohol swab. Ibu, saya mulai ya Bu ya. Saya bersihkan dulu. Memasang tourniquet pada tangan pasien. Permisi ya Bu ya, bisa diangkat sebentar. Ya. Kemudian kita ambil apoket dan kita lakukan penusukan. Kita pastikan bahwa jarum yang tajam berada di bagian bawah. Ibu, akan saya mulai lakukan penusukan ya Bu ya. Nanti apabila sakit, Ibu bisa tarik nafas dalam. Kita masukkan apoket dengan sudut 30-40 derajat. Saya masukkan ya Bu ya, tarik nafas.
Kita lakukan aspirasi apakah keluar darah atau tidak. Apabila keluar darah, kita lanjutkan untuk melakukan penusukan. Apabila tidak, kita cari pembuluh darah yang lain. Kita masukkan perlahan, kemudian jarumnya kita tarik untuk keluar. Jangan lupa untuk menekan bagian ujung aboket untuk memastikan agar darah pasien tidak keluar. Setelah itu kita ambil selang infus untuk kita sambungkan. Apabila sudah, kemudian kita lepas tourniquet. Kita coba alirkan apakah benar aliran darah mengalir dengan sempurna. Setelah sudah, lakukan observasi apakah ada pembengkakan, ada kemerahan, atau terjadi sakit pada tubuh pasien. Apabila sudah, kemudian kita tutup dengan plester. Kita plester pada bagian sambungan antara aboket dan juga selang infus pasien. Kita bersihkan bagian tusukan dengan menggunakan betadine. Kita buang, kemudian kita ambil kasa bersih untuk membersihkan. Kemudian kita ambil kasa kering dan juga plester untuk menutup bagian tusukan infus pasien. Permisi ya Bu ya. Sudah selesai. Apabila sudah, kemudian kita rapikan. Sebelumnya kita pastikan bahwa tetesan infus sudah sesuai dengan kebutuhan cairan pasien. Apabila sudah, kemudian kita merapikan pasien, membereskan alat dan mencuci tangan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan dressing infus atau membersihkan bagian tusukan infus Ibu. Permisi Bu, bisa diangkat dulu tangannya. Kita dekatkan bengkok. Setelah itu kita buka plester secara perlahan dengan menggunakan alkohol swab. Permisi ya Bu ya. Kemudian kita observasi apakah ada tanda-tanda plebitis atau tidak. Jadi apakah ada kemerahan, kemudian terjadi pembengkakan, apakah ada luka tekan pada bagian tusukan infus pasien. Apabila tidak terjadi, kemudian kita lanjut lakukan dressing. Ibu akan saya mulai bersihkan ya Bu ya. Permisi Ibu, kita bersihkan bagian tusukan infus.
Apabila sudah, kemudian kita bersihkan dengan kasa bersih. Setelah itu, kita tutup kembali dengan plester kecil pada bagian sambungan. Selanjutnya kita pasang plester untuk menutup bagian infus pasien. Permisi ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita rapikan pasien, kemudian kita rapikan alat. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu ya. Apabila sudah selesai, jangan lupa untuk tetap memastikan tetesan infus apakah tetes infus mengalir secara bagus ke dalam tubuh pasien atau tidak, dan memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan pasien dengan 20 tetes per menit. Apabila sudah sesuai, jangan lupa untuk menempelkan label pemasangan infus. Kerjasama yang bagus Ibu. Bagaimana setelah saya lakukan pemasangan infus? Tidak nyeri ya Bu ya? Iya baik. Baik, kalau seperti itu nanti saya akan kembali lagi kurang lebih jam 3 sore untuk memberikan obat kepada Ibu. Nanti apabila Ibu ada perlu, Ibu bisa pencet bel di sebelah kanan Ibu atau keluarga bisa datang ke ruang perawat. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Pada hari ini, Jumat 19 Februari 2021, telah dilakukan pemasangan infus pada Nyonya A. Pasien mengatakan tidak terdapat nyeri, tusukan infus tampak bersih, tidak terdapat kemerahan, tidak ada nyeri tekan, dan tidak terjadi pembengkakan. Tanda tangan nama terang.